Hai, ketemu lagi kita ya. Dan kali ini seperti biasa kita mau sharing sedikit gitu ya. Dimana kemarin kebetulan ada temen yang tiba-tiba ngechat gitu ya. Kenapa ya di real life saya benar-benar udah capek loh sama hidup ini. Dan kenapa banget gitu kan ketika mau tidur segala harus mimpi buruk. Tambah capek gak sih? Ibaratnya kita itu seharian sudah lelah. Ibaratnya kita sudah dibikin stres sama pekerjaan, sama masalah keuangan gitu ya, sama masalah percintaan segala macam dan tetek bengeknya gitu ya. Ketika mau tidur yang niatnya otak kita bisa istirahat, kita bisa ya paling tidak melupakan segala macam urusan duniawi, gak taunya malah justru berasa kayak kita ditambah capeknya dengan mimpi buruk. Kenapa coba ya? Lagi capek-capeknya mimpinya ya gak jauh-jauh dari mimpi perang, mimpi lagi dikejar-kejar hewan buas, atau mimpi kejar-kejaran sama pembunuh, atau mimpi dikejar-kejar debt collector gitu ya, atau mimpi ketemu sama hantu gitu. Itu kan capek, ya gak sih? Ya gimana ya? Saya juga termasuk yang sering banget ngalamin yang namanya mimpi buruk. Bahkan ibaratnya segala macam mimpi buruk saya pernah. Yang dikejar-kejar hewan buas, yang dikejar-kejar setan gitu ya, yang tersesat di hutan, yang mau terjun ke jurang, segala macam mimpi buruk saya bisa dibilang pernah. Sampai sekarang masih dong. Kok bangga sih mimpi buruk? Ya gimana, habis ini udah menjadi kayak makanan gitu kan. Capek, tapi ya mau gimana. Kadang-kadang ketika mau tidur saya juga sampai minta sama Tuhan, please dong tidur kali ini jangan mimpi boleh kali ya. Gak taunya tetap aja mimpi, dan mimpinya buruk lagi. Kenapa coba ya? Ya gimana ya, sekali lagi ketika kita mau tidur bayangan kita adalah kita istirahat. Tapi ya namanya mimpi gitu kan, kita gak pernah minta tetap aja dikasih. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mimpinya yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tapi please banget, ini kita udah capek loh di kehidupan nyata. Kenapa juga masih ditambah sama yang namanya mimpi buruk? Nah, ini dikutip dari Halodoc ya. Mimpi buruk ini adalah sebuah perasaan tidak nyaman atau menakutkan yang terjadi ketika seseorang tertidur. Penyebab mimpi buruk itu sendiri sebenarnya juga nggak jelas apa sih gitu kan. Tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko, termasuk kebiasaan dan juga gaya hidup yang kurang sehat hingga kondisi medis tertentu. Nah, pada dasarnya mimpi buruk yang umum dikenali oleh masyarakat adalah nightmare. Dan ini adalah keadaan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman pada saat seseorang kebangun dari tidurnya. Kayak capek, ngos-ngosan, bahkan kadang-kadang ngerasa kayak keringetan. Ya bayangin, kita habis kejar-kejaran sama hantu, kita habis kejar-kejaran sama hewan buas. Ya gimana kita gak capek dan kebawa sampai kita kebangun tuh kayak keringetan. Kesel gak sih? Ya, penyebab utama dan paling populer dari kasus orang-orang yang mimpi buruk ini yang benar-benar paling hits ibaratnya ya, paling terkenal adalah masalah stres dan juga kecemasan. Bisa itu masalah ekonomi, masalah percintaan, atau hubungan suami istri yang saat ini lagi nggak baik-baik aja, masalah keluarga, pekerjaan, atau kegiatan di sekolah, kampus, atau hal-hal lain yang memang belakangan ini tuh lagi menghantui pikiran kita. Jadi ketika kita mau tidur, udah mau tidur susah, mata ngantuk tapi pikirannya kemana-mana, ujung-ujungnya kita ngobrol sendiri, ngomong sendiri, dijawab sendiri, disanggah sendiri, ujung-ujungnya nggak tidur-tidur, sekalinya tidur malah mimpi buruk. Itu rasanya memang kesel banget gitu ya. Sebagian besar kasus mimpi buruk ini sebenarnya nggak perlu penanganan khusus ya.
cukup mengubah pola pikir saja ke arah yang lebih positif. Itu secara teori, tapi secara prakteknya ya nggak segampang itu, ya kan? Nah, penting buat kita adalah gimana caranya untuk meminimalisir biar kita nggak mimpi buruk lagi, atau paling tidak intensitasnya dari yang tiap hari paling nggak bisa berkurang lah. Nah, kita bisa mungkin coba dengan beberapa hal, misalnya adalah dengan mengenali penyebabnya terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya kita mimpi buruk karena kondisi medis tertentu, mungkin kita lagi ngerasa sakit atau kita lagi nggak baik-baik aja secara badan, kita mungkin boleh konsultasi ke dokter ya. Tapi kalau mimpi buruk terjadi karena masalah pada mental kita bisa coba untuk melakukan meditasi, relaksasi, dan juga mengurangi beban pikiran. Biar paling nggak ketika kita mau tidur ya udah fokus aja mau tidur, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Teorinya seperti itu gitu kan. Tapi yang ada malah ujung-ujungnya kita masih terus mimpi buruk. Bahkan kadang-kadang ada loh yang mimpi buruk kita kebangun. Begitu kita tidur lagi, itu dilanjut, bayangin ya. Misalnya nih, kita ketemu sama hewan buas, terus kita kejar-kejaran, terus kita bangun. Capek kan? Nah, terus kita tidur lagi. Baru hitungan berapa menit gitu ya. Kita mimpi lanjut lagi masih dikejar-kejar itu binatang buas. Itu tuh capeknya luar biasa ya. Nah, barangkali kamu juga lagi ngerasain hal yang sama. Misalnya belakangan ini memang lagi sering banget mimpi buruk, dan dengan sadar kamu memang ngerasa lagi stres banget, banyak pikiran, banyak yang harus dikerjakan, banyak masalah ini masalah itu. Coba deh ajak ngobrol orang yang sekiranya bisa kamu percaya, buat sedikit ngurangin beban pikiran ya. Nah, sekiranya mimpi buruk kamu ini benar-benar udah kebangetan, hampir tiap malam mimpi buruk, dan di satu sisi kamu juga ibaratnya kewalahan, nggak bisa mengelola stres kamu, kecemasan kamu bisa minta bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Tapi banget, misal banget gitu ya, kamu mau cerita ke orang, sungkan, takut dikatain lemah lah, takut berujung adu nasib lah, yang padahal di sini kamu cuma lagi pengen didengerin aja. Atau kalau misalnya mau ke psikolog atau psikiater, kamu kayak masih belum berani. Nah, coba deh cerita di sini atau chat pribadi sama saya juga nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kamu mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam pikiran kamu, paling enggak bisa sedikit mengurangi beban pikiran kamu, dan mudah-mudahan harapannya bisa meminimalisir mimpi buruk kamu ya. Serius, terus-terusan mimpi buruk itu rasanya nggak enak. Kayak double combo gitu ya. Di dunia nyata kita capek, di dunia mimpi pun kita masih dibikin capek, dan rasanya itu nggak enak banget. Nah, yang mau share pengalaman, yang mau bagi-bagi tips mungkin gimana cara ngatasin mimpi buruk, boleh silahkan lanjut di kolom komentar ya. Untuk sementara sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.